Berapa jumlah malaikat? Malaikat berjumlah sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muddathir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Tuhanmu kecuali Dia. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un, attatis sama' wa huqqalaha an ta'id, ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah." Sesungguhnya aku melihat yang tidak kalian lihat, mendengar yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya merintih. Tidaklah di sana ada tempat untuk 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya seraya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah beriman secara global adanya malaikat-malaikat Allah yang tidak kita ketahui namanya. Tidak boleh seseorang menamakan malaikat tanpa adanya dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini secara global bahwa para malaikat memiliki nama. Kita beriman dengan nama-nama yang secara jelas disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Harut dan Marut yang diturunkan oleh Allah sebagai ujian untuk manusia, Munkar dan Nakir, Malik, dan lain sebagainya. Kita wajib beriman pada sifat-sifat malaikat yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan kepada kita, baik itu sifat khalqiyah ataupun sifat khuluqiyah. Adapun sifat khalqiyah berupa bentuk atau wujud atau fisik para malaikat, seperti memiliki sayap, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Fatir ayat 1. Memiliki tangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93. Memiliki telinga dan pundak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan." Adapun sifat khuluqiyah berupa perangai atau akhlak para malaikat, seperti memiliki rasa malu, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat saja merasa malu kepadanya? Malaikat bisa berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Malaikat Jibril pernah datang kepada Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya." Lalu kami mengutus ruh kami, malaikat Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa." Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya malaikat juga bisa berubah wujud dengan sempurna atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelma menjadi seorang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman,
ihsan, dan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Di akhir hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Para malaikat bertugas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti bertasbih dan beribadah kepadanya siang dan malam tanpa rasa lelah dan rasa bosan. Sebagian dari mereka ada yang memiliki tugas khusus, seperti malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, Mikail yang mengatur hujan, Israfil yang meniup sangkakala, Malik, malaikat penjaga neraka, Mungkar dan Nakir, malaikat yang menanyai manusia di dalam kubur, malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa, ada malaikat yang memikul arsy, ada yang menjaga manusia, ada yang mencatat amal manusia, ada yang menjaga surga, ada yang mencatat takdir manusia ketika masih di dalam janin, ada yang membawa rahmat, ada yang membawa azab, dan lain sebagainya.